Saya nyanyi lagu Indonesia Raya itu nggak pernah selesai karena terharu, karena perjuangannya itu luar biasa untuk ngibarin bendera merah putih, bikin negara lain menghormat ke bendera kita itu. Di sana ini perjuangan Perasaannya ya. saya luar biasa. Udah saya masuk ambulan, udah nyut-nyutan kan ini Mbak sakitnya. Nyut-nyutan, udah nyut-nyutan, salah jalan supirnya. Untuk atlet-atlet yang berprestasi itu diutamakan untuk direkrut menjadi keluarga besar TNI Angkatan Darat. Jadi kalau bahasanya kemarin tuh merem aja bisa jadi TNI gitu katanya Pak. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Letu CHK Kowat Kade Yolanda di Udayana Podcast. Saat ini saya kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama ada Mayor Infantri Yoyo Widianto selaku Pabandiawat Pers ya Pak Ban ya? Betul. Pabandiawat Pers. Dan juga ada Sertu Kowat Ani Pandini selaku atlet judo internasional. Benar ya? Siap, betul Pak. Penapi gatre nih Mbok Dek. Becek. Pak Ban bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Ya. Gimana? Langit cerah ya Pak Ban ya? Cerah banget. Cerah banget. Habis rapat ya Pak Ban ya? Habis rapat. Luar biasa. Saya mau ke Ani nih dulu nih. Itu gimana sih pertama kali kok bisa kenal judo? Dari awal saya ikut judo itu di tahun 2004 Mbak ya. Saya punya satu adik laki-laki, kebetulan dia suka berkelana. Jadi waktu itu dia menemukan satu klub. Nah, di situ ada satu klub judo. Besoknya dia ajak saya latihan ke sana. Betulan pas latihan itu, pertama kali saya latihan itu atletnya cowok semua. Jadi saya cewek sendiri waktu itu. Pertama kali saya ikut judo. Setelah itu sekitar 3 bulan lah ya baru saya boleh ikut pertandingan. Jadi ini dari adik malah ya? Iya betul. Kenalnya dari adik. Iya. Terus kenapa harus judo? Kan Ani ini kan agak tomboy ya. Iya. Boleh kok kayaknya ikut sepak bola kan? Kan ada sepak bola cewek Iya, ya. betul. Kenapa harus judo? Nah dari sebelum saya ikut judo itu saya udah pernah banyak ikut olahraga. Cuman yang saya lebih tekuni itu emang judo. Karena saya pribadi Mbak ya, di judo itu selain bisa meningkatkan disiplin, diajarkan juga disiplin, sopan santun, moral, semuanya pokoknya kita diajarkan. Jadi nggak hanya di dalam matras sopan santun itu, di luar matras dan kehidupan bermasyarakat pun kita harus sopan. Wih, keren dong. Ya, Berarti nggak cuman tahu juara gitu ya, cari Ya, juara, betul. tapi juga cari teman, Betul. ya kan? Cari sahabat. Nah, lalu kalau boleh tahu tahun berapa sih pertama kali ikut tanding di judo ini? Kalau untuk pertama kali kan setelah saya ikut judo itu ya mungkin sekitar 3 bulan lah. Saya pertama kali perdana tanding itu kejuaraan daerah. Waktu itu umur saya 11 tahun Mbak. 11 tahun. Kelas berapa? 11 tahun. Kelas 6 SD. Wah, Kelas SD 6, udah ikut iya. pertandingan? SD udah ikut berarti. Ya. Siap. Jadi SD saya ikut pertandingan itu seluruh Bali. Itu kejuaraan daerah namanya. Saya langsung mendapatkan emas. Setelah kejuaraan itu berapa bulan kemudian ada pekan olahraga daerah. Waktu itu masih Porda, waktu itu namanya masih Porda. Sekarang udah ganti Porprov. Saya main di kelas min 48 kg. Itu lawan saya senior semua. Waktu itu kan kalau paling rendah itu sabuk putih ya Mbak. Saya itu udah sabuk kuning, di atas sabuk putih sedikit. Berapa lama itu? 3 bulan Mbak. 3 bulan ya, baru 3 bulan latihan. Ya mungkin sekitar 5 bulanan saya ikut Porprov itu ngelawan senior-senior. Udah SMA, udah yang jam terbangnya tinggi lah itu. Udah sabuk coklat, ada yang sabuk hitam. Karena saya dapat emas juga di situ. Untuk tempat latihannya di mana sih pemusatan latihan judo ini? Kalau untuk klub pertama kali saya latihan di Tabanan karena saya bela Tabanan dulu. Selanjutnya Bali. Kalau Bali latihannya di Gor Lila Buana. Kalau selama ini saya TC training camp itu di pemusatannya di
Padepokan Judo Indonesia, itu daerah Cianjur, Puncak, Jawa Barat. Ya, jadi saya lama di sana Mbak, dari SMP. Masuk timnas saya SMP di tahun 2007, SMP kelas 2 sampai 2022. Wah menarik, itu kan ada di mana tadi, Cianjur ya? Siap. Lalu hal apa yang menarik ini selama latihan yang pernah Ani alami? Kalau latihan itu hampir semuanya berkesan ya, karena itu kan proses saya untuk menjadi juara. Jadi di sana itu sedih, nangis, senang, bosen, jenuh, semua udah pernah saya rasain. Karena kan di timnas itu saya nggak sama keluarga, tinggalnya nggak sama keluarga. Jadi saya sendiri dari SMP udah dibina, udah ditempa. Gimana pun caranya harus jadi juara, ibaratnya kayak gitu kasarannya Mbak. Cuman ya dari dukungan orang tua dan saya ada motivasi diri sendiri juga. Jadi ya itu yang bisa membuat saya bertahan di sana. Dukungan orang tua aja? Ya banyak sih Mbak. Banyak. Kalau disebutin satu-satu nanti bisa kelamaan ini ya. Lalu masuk KOWAT tahun berapa ini, Ani? Saya direkrut tahun 2014, lulus di tahun 2015. Kebetulan juga adik saya yang ngajak saya latihan judo itu sama lulusnya. Jadi kami satu letting. Pas ya? Iya, bareng-bareng juga pendidikannya? Beda, karena adik saya laki-laki, dia di Rindam, saya di Pusdikowat di Lembang. Ya. Berarti satu letting sama adik ya? Satu letting. Letting. Kejuruan juga beda, saya backang, adik saya infanteri. Wih, pas ya? Adik atlet juga ya? Untuk sekarang sih nggak dilanjutin Mbak, cuman sampai SMA. Terus kenapa sih kok mau masuk KOWAT gitu loh? Kan padahal udah atlet ya, melalang buana kemana-mana lah ya. Kenapa nggak di atlet aja gitu, nggak usah. Kalau KOWAT itu kan kayaknya masih ada yang dibagi gitu, entah waktu, pikiran, tenaga, itu kan harus ada yang dibagi. Kalau atlet kan fokus gitu. Kenapa harus masuk KOWAT? Nah itu tugas pokok TNI sendiri kan, membela negara Mbak. Nah saya pertandingan di luar itu kan bela merah putih. Saya pengen itu terus berlanjut gitu Mbak. Nggak hanya itu, jadi ada di dalam diri saya mengibarkan bendera merah putih di negara orang itu susah, nggak segampang yang orang lihat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, contohnya presiden dan atlet. Ya salah satunya nih ya. Salah satu contohnya, betul. Gimana perasaannya? Udah pernah mengibarkan merah putih ini? Itu sampai sekarang pun Mbak ya, saya nyanyi lagu Indonesia Raya itu nggak pernah selesai. Karena terharu, karena perjuangannya itu luar biasa untuk ngibarin bendera merah putih. Bikin negara lain menghormat ke bendera kita itu, di sana ini perjuangan saya luar biasa. Bisa bikin orang berdiri menghormat ke bendera saya gitu. Ya ampun, aku terharu loh. Menangis lagi. Terus kalau boleh tahu pertandingan apa aja sih setelah masuk KOWAT itu yang pernah diikuti? Nah, ini bisa dilihat di sini, Mbak. Aku sih lo melihatnya. Nah, di sini ada. Itu udah banyak banget, Pak Ban, izin. Iya. Banyak sekali medalinya. Mantap ya. Tapi siap, terima kasih. Apa aja itu ya? Di sini ada juara PON, juara SEA Games, juara Asia juga. Cuman nggak semuanya kami taruh, takut mejanya pecah, Mbak ya. Karena kan ini aja udah berat. Susah ngaturnya di seharian loh, ngaturnya. Terima kasih, Pak. Ditempuh berapa tahun itu? Saya timnas itu sudah 15 tahun di timnas. Kalau judo sendiri udah 18 ya. 18 tahun ikut judo. Jadi ya lumayan banyak pengorbanan dari medali-medali ini. Air mata, tenaga ya. Keringat darah semuanya. Terus ini juga ada semua penghargaan dari Bapak Kasat ya. Siap. Ini tahun berapa ini Ani dapat? Ini sebenarnya ada 2 sih Mbak. Cuman ini penghargaan di tahun 2022 terakhir kemarin di SEA Games Vietnam. Di Vietnam ya? Iya betul Mbak. Itu berarti kemarin sempat ke Mabesat ketemu langsung dengan Bapak Kasat dan atlet-atlet lainnya ya bergabung ya. Lalu di antara banyak ini kejuaraan yang pernah diikuti, yang paling berkesan itu apa sih? Ada nggak event
event pertandingan yang paling berkesan? Sebenarnya semua berkesan sih Mbak, tapi ada satu cerita sedikit nih Mbak ya. Saya lulus Kowat itu di tahun 2015, kebetulan sebelum saya Dikjur kecabangan saya Baekang, saya ikut pertandingan SEA Games di Singapura. Itu emas pertama saya di SEA Games. Setelah saya jadi Kowat itu mentalnya terbina banget tuh Mbak, jadi apapun itu harus juara gitu, kayak ibarat dalam hati saya gitu kan. Di SEA Games itu setelah banyak pertandingan saya final dengan tuan rumah. Nah di GOR itu hampir 90% itu pendukungnya tuan rumah. Jadi gimana gitu ya, berasa kecil ya? Iya siap Mbak, jadi nggak kedengeran yang ngedukung saya. Saya jalan dari kebuka ini kan, saya jalan, yang dukung saya mungkin sekitar 10 orang kayaknya, itu cuman tim saya aja juga. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa, saya anggap aja nih semua dukungan buat saya. Saya masuk matras, saya main, namanya lawan tuan rumah kan, saya dalam hati saya, wah saya harus menang telak nih, saya nggak bisa menang tipis karena lawan saya tuan rumah. Di situ mental saya banyak lah di down kan, jadi saya menyerang tapi saya yang kena penalti, dibilang nggak nyerang, ya sudah saya fokus ke lawan. Sampai pelatih saya kan, kalau kita bertanding tuh ada side coach, ada yang pelatih menemani itu untuk kasih instruksi, itu diusir juga Mbak, katanya ribut, padahal yang ribut penonton. Tapi nggak masalah, saya fokus. Pas berapa detik main lagi, stop kan ada jeda gitu pertandingan, saya rasain kok kayaknya tangan saya bebel gitu ya, kayak kesemutan, wah patah nih saya pikir gitu di bagian kelingking. Cuman pas Hajime itu mulai pertandingan, udahlah fokus, harus juara gitu pokoknya. Saya tanding, saya harus menang telak pokoknya, gimana saya berpikir di situ, atur strategi, akhirnya saya bisa banting dia telak. Jadi kan nggak bisa main-main lagi itu masalah poin kan. Telak, udah langsung saya selebrasi, seneng euforia, udah keluar matras, disalamin sama pelatih saya. Langsung saya jongkok, sakit tangan saya selalu, aduh kenapa nggak tahu sensei, nggak tahu pelatih. Akhirnya dibawa ke ruang kesehatan, dicek sama dokter di tempat pertandingan, sama dokter bilang mungkin nih dislokasi, jadi dirujuk ke rumah sakit. Karena waktu itu kan gornya itu besar, jadi ada 2 cabor dan di situ juga banyak yang cedera gitu, jadi barengan kita ke rumah sakit tuh, barengan naik ambulan. Udah ada yang sakit, ada yang patah bahu, siku, saya patah kelingking. Oh jadi dalam ambulan itu banyak? Ya ada tiga waktu itu. Saya karena prosedurnya seperti itu, jadi saya mau masuk ambulan, saya didorong pakai kursi roda, saya gini, nggak apa-apa saya bisa jalan kok, saya bilang gitu, saya bisa jalan, ini nggak apa-apa, ini prosedurnya kayak gini. Jadi saya naik kursi roda padahal yang sakit tangan saya. Ya sudah saya ikutin kan. Udah saya masuk ambulan, udah nyut-nyutan kan ini Mbak, sakitnya nyut-nyutan, salah jalan supirnya. Salah jalan supirnya. Gimana ya perasaan? Saya mau, astaga, dia bilang gini, di wrong way, dia bilang gitu kan. Nah, bukan salah saya juga nggak tahu jalan sih gitu kan. Saya nggak tahu jalan juga, nggak mungkin saya nggak bawa handphone kan Mbak, karena kan buru-buru kan. Jadi ini gimana kok bisa salah jalan, akhirnya kan muter jalan, akhirnya nyampe ke rumah sakit. Posisi saya selesai tanding cuman pakai kaos, sakit lagi ya. Siap, sama kaosnya basah lagi kan. Cuaca di sana dingin, lumayan sejuk lah di sana. AC-nya dingin banget. Terus dicek lah di ronsen, di MRI, akhirnya ada patahan di kelingking, ada dislokasi juga. Terus saya digif sampai siku. Saya penasaran, kok digifnya sampai siku kan, sampai ini aja. Ya ada ini prosedur. Ya. Saya udah Mbak dibilang ada juga ada masalah gini. Gatal banget itu pakai gif. Mungkin ada hubungannya kali. Siap mungkin Mbak. Setelah itu udah gini, saya bilang sama pelatih, bisa nggak usah diantar ambulan, takut salah jalan lagi karena udah trauma. Posisinya udah jam 11 malam itu, posisi saya belum makan itu Pak, karena pertandingan sore sampai malam kan, posisi saya belum makan. Sensei, kita naik taksi aja daripada salah jalan. Iya ya udah kita naik taksi. Jadi kita sewa taksi ke hotel,
Nyampe jam 11 malam saya makan dengan tangan kiri, posisi di gift kan susah itu. Tapi ya hatinya udah seneng kan, jadi nggak peduli lah ini mau sakit kayak gimana juga. Jadi ya di situ pengalaman paling ya berkesan Berkesan ya. buat saya. Yang paling berkesan nyasar. Siap. Naik ambulan nyasar pas sakit-sakitnya ya kan. Untung nggak ditinggal pas sakit-sakitnya ya kan. Itu bahaya itu, Pak. Terus rencana ini Ani mau sampai umur berapa berkecimpung di atlet ini? Ya kebetulan saya udah pensiun di tahun 2022 kemarin, Pak. Udah pensiun? Iya. Serius? Iya, sudah pensiun. Kok muda banget? Emang bisa ya pensiun di usia muda gitu? Maksudnya kan masih ada pertandingan yang bisa diikuti gitu di umur yang sekarang. Kenapa harus pensiun muda? Sebenarnya kalau mau ngejar itu sih bisa aja sih, Mbak. Cuman saya mikir tidak ada regenerasi untuk adik-adik Oh saya. iya betul. Kalau saya tetap di situ gini, walaupun kasih saya kesempatan lah kan Siap. buat adik-adik. walaupun saya pengennya adik-adik saya itu bisa ngalahin saya. Cuman kan saya udah ranahnya udah habis lah menurut saya. Saya pengen memberikan ilmu ke adik-adik saya. Jadi setelah 2022 saya pensiun, saya udah ancang-ancang untuk jadi pelatih. Luar biasa. Itu pas 2022 dan itu sudah juara juga ya. Menyumbangkan juara yang terakhir sebagai Siap. atlet. Siap. Nah terus saya pengen denger ini, apa sih kiat-kiat dari seorang Ani Pandini untuk jadi juara terus? Kayaknya setiap pertandingan itu juara terus gitu loh. Yang aku denger kan itu selalu juara, Ani, nama Ani itu selalu terngiang-ngiang gitu di telinga saya. Nah apa sih yang kiat-kiat yang bisa Ani sampaikan kepada kita semua di sini untuk bisa lebih semangat lagi untuk gimana ya, bertahan gitu loh, konsisten untuk dapat juara. Karena kan kita tahu kalau semangat ya, bilang semangat ya, semangat gitu kan, gampang banget kan. Betul. Tapi susah untuk dilakukan. Betul. Nah itu gimana Ani, kiat-kiatnya? Seperti yang Mbak bilang tadi, semua orang gampang bilang semangat. Kalau ditanya bagaimana cara jadi juara, kayak semua orang tuh udah tahu. Cuman bisa konsisten dan fokus. Itu aja sih, Mbak. Nah itu konsisten. Ya konsisten. Jadi jarang orang bisa konsisten. Saya pengen jadi juara. Kalau saya mau jadi juara, saya akan selalu mencari jalan. Tapi kalau nggak mau jadi juara, saya akan selalu mencari alasan. Ya, oh iya benar. Jadi kalau kalah saya bilang ininya gitu tuh, ininya ada gitu aja tuh, alasannya ada ya. aja alasannya. Ya soalnya badan saya kurang fit Iya, gitu ya. Bener. Kalau kita udah mau tanding tanggal sekian tanding, ya gimana pun caranya kita harus fokus ke sana. Nggak ada dampak-dampak negatif yang bikin kita nggak juara. Pokoknya kalau apapun itu, kalau saya sih moto hidup saya itu maksimal, berusaha maksimal, berdoa maksimal, semuanya harus dilakuin maksimal. Terakhir tergantung Tuhan. Gitu, Mbak. Tetap Tuh. Tuhan yang menentukan. Siap. Intinya cari jalan, jangan cari alasan. Betul. Gitu ya. Nah untuk adik-adik nih, apa pesan-pesannya Ani yang ingin disampaikan? Saya untuk adik-adik saya ini yang belum bergabung di TNI Angkatan Darat, kebetulan kemarin Mbak saya sempat baca berita, saya nonton berita, ada perhatian khusus dari Bapak Kasat untuk atlet-atlet yang berprestasi itu diutamakan untuk direkrut menjadi keluarga besar TNI Angkatan Darat. Jadi kalau bahasanya kemarin tuh remaja bisa jadi TNI gitu katanya, Pak. Jadi perhatiannya itu luar biasa Bapak Kasat untuk atlet-atlet yang berprestasi. Jadi bisa memotivasi untuk masyarakat, ayo berprestasi. Wah, itu jadi peluang ya. Siap. Jadi bisa bikin semangat juga gitu ya. Siap, betul Mbak. Mohon izin Pak Ban, bagaimana tanggapan Pak Ban terkait dengan pernyataan dari Ani tadi terkait kebijakan dari Kasat ini untuk atlet-atlet? Ya sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses untuk Dek Ani. Kalau saya lihat medalinya kan banyak sekali kan itu. Jadi ya yang seperti inilah yang bisa menaikkan pamor Angkatan Darat kan, seperti itu. Ya terkait dengan bintara prestasi atau bintara keahlian, memang Bapak Kasat ini sangat mensupport untuk baik keahlian di bidang agama, keahlian di bidang keahlian pria. Kalau keahlian ini namanya keahlian pria. Keahlian yang sifatnya atlet seperti Dek Ani ini itu
Kalau dari Angkatan Darat memang sudah terprogram dari sesuai petunjuk dari pimpinan Angkatan Darat, yaitu Bapak Kasat. Tetapi di situ harus ada batas-batas yang harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang berprestasi tadi. Jadi intinya kalau tingginya kurang ataupun kesehatannya tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa, meskipun dia dari kejuaraan atletnya mungkin sudah profesional atau internasional di luar negeri berkali-kali, tetapi kalau persyaratan umumnya dia tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa untuk masuk di Angkatan Darat, karena itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Angkatan Darat. Contohnya kalau kuat tingginya kan 157 ya, atau 158. Jadi kalau dia prestasi di seperti judo atau mungkin karate sudah berkali-kali mendapat juara emas, tetapi kalau tidak memenuhi syarat itu ya tidak bisa. Karena itu sudah terprogram, sehingga dipersilakan semua prestasi berlomba-lomba untuk meraih prestasi sebanyak-banyaknya, tetapi ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk masuk di Angkatan Darat. Ya, hal-hal mutlak lah Pak Ban ya, yang tidak bisa dilanggar gitu ya. Betul, termasuk dari nilai pun juga kalau sekarang berlaku paket C, boleh paket C. Tetapi itu juga harus disesuaikan dengan wilayah timur atau wilayah Jawa, itu berbeda dengan nilai-nilainya yang harus memenuhi persyaratan di Angkatan Darat. Jadi kami sangat mendukung kebijakan Bapak Kasat yang saat ini mungkin ada bintara keahlian, contohnya keagamaan. Itu kan sudah dari tahun-tahun kemarin sudah ada keagamaan tentang sudah hafiz Quran dan sebagainya itu. Tetapi itu juga ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat dalam renlagiat, itu juga ya tidak diterima, ya coret berarti, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu pun juga sudah disahkan oleh Bapak Kasat. Pada intinya Bapak Kasat sangat mendukung masyarakat yang berprestasi, tetapi semua itu harus memenuhi persyaratan yang berlaku di Angkatan Darat. Tetap ada ketentuan ya Pak Ban ya. Lalu untuk atlet yang sudah menjadi organik ini Pak Ban, apakah ada fasilitas khusus atau keistimewaan untuk atlet ini agar bisa lebih mengembangkan bakatnya nih Pak Ban di Angkatan Darat terutama? Itu pasti ada Pak, pasti ada kebijakan-kebijakan Bapak Kasat yang berprestasi. Contohnya mungkin tamtama, kita bicara di bidang tamtama yang berprestasi, contoh judo, karate, bulu tangkis ataupun itu ada rekom tertentu, rekom khusus dari Bapak Kasat untuk menjadi cabarek. Mungkin tes bintara itu ada rekom dari Bapak Kasat, mungkin diprioritaskan, bukan mungkin lagi, pasti diprioritaskan Bapak Kasat sehingga naik satu tingkat pangkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Contoh dari tamtama bisa jadi bintara. Bentuk bintara apresiasinya Pak Ban ya. Betul. Itu juga sudah terwujud itu Mbak. Contoh dari anggota yang bintara prestasi, juara umum karate atau mungkin juara umum judo seperti Mbak Ani ini kalau apalagi sudah ada piagam penghargaan dari Bapak Kasat, itu nanti kalau ada sekolah waktu eligible sekolah caparek itu pasti rekom dari Bapak Kasat. Itu wujud dari kepeduliannya Angkatan Darat kepada prajurit yang berprestasi, sehingga itulah meraih ataupun memberikan motivasi kepada seluruh prajurit Angkatan Darat untuk berlomba-lomba untuk meraih ataupun menggapai cita-citanya. Terus itu. Untuk latihannya ini Pak Ban, latihannya apakah bisa seintens sebelum masuk tentara atau bahkan dia lebih bisa berkembang setelah masuk tentara ini untuk ikut TC mungkin dan sebagainya? Jelas berbeda Mbak. Jadi kalau sebelum menjadi tentara mungkin latihan atau mungkin sarana dan prasarannya berbeda. Kalau sudah menjadi militer itu sarana dan prasarannya, TC, ketentuan yang lainnya itu sudah pasti difasilitasi oleh Angkatan Darat. Nah, itu kan sama kayak DAN ini sebelum tanding ke luar negeri itu sudah pasti TC
di Jasatmin seperti itu Pak ya. Dikumpulkan di Dinas Jasmani Angkatan Darat. Di sana kan banyak pelatih-pelatih yang profesional di sana. Di sana kan memang lebih berkembang ya Pak Ban ya. Ya, itu masih lebih berkembang lagi. Jadi kalau tadi sebenarnya saya sangat sayangkan kalau Mbak Ani ini bisa melanjutkan lagi sambil membina adik-adiknya, mungkin lebih bagus lagi mungkin seperti itu. Jadi kan kemampuannya, tapi juga bagus bagus juga dia untuk lebih memberikan fokus, regenerasinya, sehingga adik-adiknya bisa memberikan kesempatan untuk adik-adiknya bermunculan menjadi prajurit yang berprestasi. Iya, baik. Terima kasih Pak Ban sudah berkenan untuk hadir di sini selaku dari pers ya Pak Ban ya, untuk lebih menerangkan kepada kita terkait dengan hak-hak prajurit, terutama yang cabang olahraga tertentu ini yang spesial gitu kan ya Pak Ban ya. Terima kasih juga untuk Ani Pandini, Mbok Kadek. Mbok itu kakak ya kalau di Bali kan. Kadek ini karena anak kedua ya. Mbok itu mbak ya. Mbok itu mbak kalau di Bali ya. Mbok Kadek sudah hadir di sini, padahal kan kegiatannya padat ya di Jasdam. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa lebih memotivasi kita dan sekaligus sebagai referensi kita nih, gimana nantinya untuk lebih berkarir di TNI Angkatan Darat ataupun di atlet nasional lainnya untuk lebih semangat lagi. Itu tadi bincang-bincang kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.